Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. 3 perintah Allah sekaligus kita lakukan pada malam hari ini. Menuntut ilmu itu juga perintah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Nabi bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, meridhai seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikannya kita keistiqomahan untuk selalu tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih tentunya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa, yang isi doa itu adalah kita meminta kepada Allah
agar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini tidak hilang, tidak lenyap, dan yaitu tidak berkurang. Doa itu berbunyi sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal untuk selamanya. Doa ini Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Semoga doa-doa kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kajian kita pada bulan yang lalu, kita masih berada pada sunnah menyebarluaskan salam. Menukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Sunanu Qallal Amalu Biha, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan, sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai asing ditinggalkan oleh umatnya. Di antaranya adalah dalam hal seputar salam. Nah ini, mana dalilnya kalau sunnah Nabi ini sudah mulai asing? Dalilnya sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya, bersumber dari riwayat Ahmad dan At-Tabrani, bersumber dari sahabat Al-Aswad ibni Yazid radhiyallahu an. Dia menceritakan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min asyratis sa'ah idza kanatit tahiyyatu 'alal ma'rifah, yang artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat. Ini yang dimaksud tanda-tanda kiamat adalah tanda-tanda kecil kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah apabila salam itu diucapkan kepada orang atau sahabat yang ia kenal saja. Yang tidak ia kenal maka ia tidak sampaikan salam. Nah, ini di anu aja. Mungkin untuk yang lain. Saya nggak ngeteh soalnya, mohon maaf. Saya nggak ngopi, nggak ngeteh saya. Makasih. Jazakallah khair. Iya. Untuk yang lain takmir aja, takmir ya, daripada mubadzir, ya, bisa dimanfaatkan. Saya memang tidak biasa ngeteh, tidak biasa ngopi saya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu tanda, yaitu di antara tanda-tanda kecil kiamat. Baik, maka berdasarkan hadis ini, kita mencoba untuk membahas tentang keutamaan salam. Dan ini sudah kami sampaikan. Lalu kemudian kita sudah masuk pada adab salam sesuai sunnah. Kalau tidak salah, dari beberapa poin yang sudah kami sampaikan, adab salam sesuai sunnah, yang pertama adalah, yang sudah kita bahas ini ya, jadilah orang yang pertama kali memulai salam. Ini yang pertama, ini tidak perlu saya bacakan ulang dalilnya. Yang kedua, disunahkan menjawab salam dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita mendapatkan salam, Assalamualaikum, jawab yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila kita mendapatkan salam yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka minimal kita jawab sama, atau kalau tidak, sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani
rahimahullah, yaitu dan juga disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id menukil perkataan Abdul Walid bin Rushd bahwasannya diambil faedah dari firman Allah An-Nisa ayat yang ke-86, maka boleh menambahkan dengan wa maghfiratu, yang artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, boleh. Tetapi dijawab yang sama pun juga boleh. Yang ketiga adalah yang kita bahas waktu itu, anjuran mengulang salam 3 kali disunahkan. Ini jika memang orang yang kita ucapkan salam kita merasa tidak mendengar, maka boleh diulang sampai 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengucapkan salam, beliau ulang sampai 3 kali, khawatir para sahabat tidak mendengar ucapan salam Nabi. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, disunahkan mengeraskan suara ketika mengucapkan dan menjawab salam. Keraskan. Kenapa? Karena ucapan salam ini selain kita menumbuh suburkan salah satu asmaul husna, nama dari nama-nama Allah yang baik, yang mulia, yaitu as-salam, ya. Selain kita juga menumbuh suburkan atau menyampaikan kepada umat tentang tauhid asma wa sifat, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, as-salam. Di antaranya adalah alasan lain karena ucapan salam ini adalah ucapan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sallamta fa asmi' fa innaha tahiyyatun min indillahi mubarakatun thayyibatun." Artinya, apabila engkau mengucapkan salam, maka perdengarkanlah. Karena salam itu merupakan penghormatan dari Allah yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Nah itu. Adapun untuk wanita tentunya karena suara wanita dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, maka tidak dikeraskan. Lalu kemudian yang kelima, salam itu kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Sampaikan salam. Yang keenam, disunahkan bagi orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang jalan, sedangkan orang yang jalan memberi salam kepada orang yang duduk. Orang yang jumlahnya banyak memberikan salam kepada orang yang, ya mohon maaf, orang yang sedikit memberikan salam kepada yang jumlahnya banyak, dan yang muda menyampaikan salam kepada yang tua. Nah itu adabnya demikian. Yang kedelapan, lah ini yang terakhir kalau nggak salah kemarin. Bukan ya, sampai 9 kemarin itu ya. Yang kedelapan adalah tetap menebarkan salam berulang kali, walaupun hanya terhalang dengan tembok, pohon, batu, dan lain sebagainya. Jadi sekalipun kita ketemu lagi dengan orangnya, ucapkan salam. Sekalipun hanya terhalang tembok, ketemu orang yang sama, salam lagi. Nggak apa-apa. Karena itu yang dianjurkan Nabi berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-10, betul ya? 9 ya? 9 ya. Yang ke-9 ini ya, betul ya? Betul ya? Betul ya, ke-9 ya. Ini yang terakhir kalau waktu itu ya. Yang ke-9 adalah yaitu diperbolehkan seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula sebaliknya, wanita menyampaikan salam kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan syarat terhindar dari fitnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bersumber dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, marra alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Nabi pernah berjalan melintasi kami sekelompok kaum wanita, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Jadi kalau wanitanya banyak nggak apa-apa, laki-laki menyampaikan salam. Tapi kalau wanitanya seorang diri, maka jangan, karena akan menimbulkan fitnah. Baik, sekarang kalau begitu yang berikutnya, ya, untuk memastikan ini, apa betul nomornya tidak keliru tadi ya?
Apa ini urutannya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang ke-8 tadi itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang ke-8 itu ya. Sekarang berarti yang ke-9 Bapak Ibu. Yang ke-9. Disunahkan untuk kirim salam. Boleh. Kirim salam. Itu sunnah itu. Sedikit-sedikit kirim salam ya. Boleh. Dan orang yang menerima salam hendaknya menjawab, wajib sekalipun kirim salam. Jadi kalau kita dapat misalnya salam, Ustaz dapat salam datang, wajib. Sama dengan hukumnya kalau kita menyampaikan salam, maka kita wajib menjawab salam tersebut. Ya. Namun tentunya ini ada kaidahnya, ini ada caranya menjawab kirim salam itu. Bagaimana cara menjawabnya? Ada 2 caranya, silakan boleh dipilih salah satu. Cara yang pertama adalah, ayo dibuka Abu Dawudnya jilid 3, saya bawa kan. Tolong dibuka Ustadz, nomornya 5231, 5231. Abu Dawud 5231 dari Ghalib, silakan. Dari Ghalib dia berkata 5231. Betul, dari Ghalib. Ada 5231. Saya carikan. Ketemu? Coba saya carikan barangkali Ketemu ya? Baik, silakan. 5231 ada? Ada ya? Baik, silakan dibaca. Dari Ghalib dia berkata, sesungguhnya kami sedang duduk-duduk di depan pintu rumah Al-Hasan. Tiba-tiba seorang lelaki datang dan berkata, apa kata lelaki itu? Silakan. Ayahku menceritakan dari kakekku. Ayahku mengutusku kepada Rasulullah SAW dengan berkata, datanglah kamu kepada Rasulullah SAW dan sampaikan salam pada beliau. Ia berkata, maka aku datang kepada beliau dan memberitahukan bahwa ayahku menyampaikan salam kepadamu. Jadi laki-laki ini berkata kepada Rasulullah SAW bahwasanya, wahai Rasulullah, ayahku kirim salam dengan engkau. Ayahku ya, laki-laki ini. Ayahku kirim salam dengan engkau. Lanjut teruskan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kirim salam. Kalau kita dapat salam, kirim salam. Maka Nabi karena mendapatkan salam ya, melalui putranya orang itu tadi, wahai Rasulullah, bapakku kirim salam denganmu. Maka Nabi menjawab, alaikas salam wa ala abikas salam. Alaikas salam, untukmu salam, keselamatan, dan untuk bapakmu juga keselamatan. Dua-duanya didoakan. Alaikas salam wa ala abikas salam. Kalau mau diringkas boleh. Alaikas salam wa alaihis salam. Kata ganti ayah, yaitu laki-laki. Hi. Itu ya. Seperti itu. Iya, hi. Bapak Ibu sekalian rahimnya ya, kata gantinya untuk laki-laki. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus kemudian yaitu kalau misalnya yang menyampaikan salam itu adalah wanita. Bapak-bapak bilang sama saya, Ustadz, dapat salam dari ibu saya Ustadz. Yang menyampaikan antum, bapak-bapak, dapat salam dari ibu saya. Maka saya jawab, bisa seperti ini, alaikas salam wa ala ummikas salam, atau alaikas salam wa alaihas salam. Nah, ha untuk wanita. Aduh kok cik ruwet ya Ustaz. Iya. Ya itu caranya menjawab salam. Jadi harus tahu kata gantinya untuk laki-laki dan untuk wanita. Kalau untuk laki-laki kata gantinya nya itu adalah hi, karena ada ala di depannya. Kalau untuk wanita untuk laki-laki, untuk wanita pakai ha. Alaikas salam, orangnya dulu yang nyampaikan salam, lalu dijawab untuk orang yang kirim salam tadi. Harus tahu laki perempuannya.
Alaikassalam wa alaihassalam. Ibu-ibu bilang sama saya, Ustadz dapat salam dari suami saya. Taib, yang menyampaikan wanita, yang kirim salam laki-laki. Saya jawab, alaikissalam, ki karena perempuan. Alaikissalam wa alaihissalam. Itu laki-laki suaminya. Nah, Ustadz yang bilang ibu-ibu, anak perempuan saya kirim salam sama Ustadz. Ya. Saya jawab, alaikissalam wa alaihassalam. Nah, berarti kalau gitu harus tahu kata ganti iya. Wis gak bisa tak Ustadz dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, baik, nanti kita dengarkan. Jadi ini ini yang pertama, jawaban pertama. Silakan dibaca artinya. Semoga keselamatan, silakan. Semoga keselamatan untukmu dan untuk bapakmu. Didoakan orangnya yang menyampaikan didoakan, ayahnya yang menyampaikan juga didoakan. Ini cara pertama ya. Cara yang kedua, coba dibuka Abu Dawud nomor 5232, satu nomor setelahnya. Aisyah radhiyallahu anhuma dapat salam dari malaikat Jibril. Kira-kira jawabannya Aisyah bagaimana? Yang nyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Baik, dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anhuma? Inna Jibrila yaqra'u alaikis salam. Silakan. Sesungguhnya Jibril menyampaikan salam padamu. Kirim salam sama kamu. Masya Allah, ini dapat salam dari malaikat Aisyah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril kirim salam kepadamu. Ustadz, malaikat Jibril ini laki perempuan? Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun ayat dan tidak ada satupun hadis Nabi ketika malaikat itu berubah bentuk, berubah wujud menjadi manusia perempuan. Tidak ada. Semua malaikat ketika berubah wujud menjadi manusia, manusia laki-laki. Tamunya Maryam yang memberikan kabar sesaat lagi engkau akan hamil, yang membuat Maryam itu kaget. Mana mungkin aku bisa hamil, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tamunya laki. Tamunya Nabi Lut alaihissalam, dua malaikat yang memberikan kabar kepada Nabi Lut alaihissalam bahwasanya kaummu akan dibinasakan oleh Allah, laki-laki. Tamunya Nabi Ibrahim yang memberi kabar istrimu Sarah akan hamil dan kau akan punya anak laki-laki, laki-laki juga. Semuanya malaikat ketika berubah wujud manusia selalu berubah wujud manusia laki-laki, nggak pernah jadi perempuan. Lihat jawabannya Aisyah ketika dapat salam dari Jibril. Berarti sudah diketahui ya, laki-laki ini, malaikat ini ya. Nah, apa jawaban Aisyah? Faqalat, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wa alaihis salam wa rahmatullah. Wa alaihis salam wa rahmatullah. Jadi ini model cara yang kedua. Apa artinya wa alaihis salam wa rahmatullah? Atasnya keselamatan dan rahmat Allah. Atasnya di sini malaikat Jibrilnya. Alaihis salam wa rahmatullah. Jadi Aisyah tidak menjawab ini, tidak mendoakan salam untuk Rasulullah, tidak. Langsung kepada orang yang ngirim itu. Alaihis salam wa rahmatullah. Contoh, saya dapat salam, panjenengan bilang, Ustadz, ibu saya kirim salam kepada Ustadz. Karena ibu, maka alaihis salam wa rahmatullah. Ustadz, ibu-ibu bilang, suami saya kirim salam sama Ustadz, alaihis salam wa rahmatullah. Boleh seperti itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita disunahkan sering kita berkirim salam. Tapi kadang ada orang itu karena susah menjawabnya sampai-sampai diancam. Pokoknya ojo ono sing kirim salam ambek aku, jawabannya angel pokoknya wis pokoknya. Ya, jangan ada yang kirim salam sampai seperti itu. Nggak apa-apa. Kirim salam itu hukumnya sunnah karena bagian daripada menyebarluaskan salam.
Jadi boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahramnya, demikian pula sebaliknya asalkan aman dari fitnah. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Yang ke-10. Disunahkan memberi salam kepada anak kecil. Anak kecil itu juga punya hak untuk kita sampaikan salam. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka Sahih Muslimnya. Sahih Muslim nomornya 2030 2030. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmani fasallama alaihim. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang anak. Beberapa anak-anak kecil. Lanjut. Lalu beliau memberi salam kepada mereka. Kan salam, meskipun masih anak-anak. Assalamualaikum. Nah gitu, yang fasih. Nggak usah mengikuti gaya bahasa mereka. Pakai di cadel, pakai di lata-latakan, nggak usah. Karena mereka tentunya jawabannya pun juga nggak fasih, gitu ya. Tetapi kita perdengarkan yang fasih. Assalamualaikum. Meskipun jawabannya mereka itum talam, ya itum talam, gitu ya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Assalamualaikum, nggak usah. Apa itu assalamualaikum? Yang fasih, assalamualaikum. Meskipun jawabannya nggak fasih, gitu ya. Tetap sampaikan salam kepada anak-anak kecil. Baik, ini apabila anak kecil memberi salam kepada orang dewasa, maka wajib kita jawab. Wajib sebaliknya. Yang ke-11 sekarang. Hendaknya tidak meniru ucapan salamnya ahli kitab. Nggak boleh. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, itu. Apa bedanya dengan kita? Beda. Mereka disebut ahli kitab karena mereka mendapatkan kitab Taurat dan kitab Injil langsung turun kepada mereka segepok. Langsung ya, satu kitab itu turun kepada mereka. Kita tidak. Turunnya Al-Quran itu adalah berangsur-angsur. Mereka tidak. Injil satu buku itu langsung turun sama mereka. Makanya mereka disebut ahli kitab. Sedangkan kita bukan ahli kitab. Karena turunnya ayat kepada kita itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Berarti kalau begitu Ustadz, mereka itu adalah orang pembaca. Iya. Sedangkan kita bukan pembaca. Nabi kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Berarti kalau gitu umat Islam ini bukan pembaca, bukan. Terus penghafal. Makanya ayatnya itu turun 1, 2 ayat untuk dihafal. Berarti kalau gitu Ustadz, kita lebih canggih daripada orang-orang Yahudi Nasrani. Ya jelaslah. Kita menghafal, mereka pembaca. Mana yang lebih canggih? Pembaca atau penghafal? Penghafal. Masalahnya umatnya gak hafal-hafal. Nah itu. Jadi kita ini umat penghafal, bukan umat pembaca, Bapak Ibu. Mereka dapatnya langsung kitab segepok kepada mereka. Makanya disebut ahlul kitab. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana salam mereka? Salam mereka kalau Yahudi menggunakan isyarat jari. Jadi kisbai, nah isyarat jari. Itu Yahudi. Sedangkan orang Nasrani menggunakan isyarat dengan telapak tangan. Dadah. Anehnya banyak rumah tangga Muslim yang kalau menyampaikan salam kepada anaknya, ayo sama Abi nak gimana? Cium jauh sama Abi. Yahudi masuk. Ya. Sama Abi dada. Dada Abi berangkat kerja. Ayo dada ya apa? Sampai tangannya anaknya itu digini-ginikan sama uminya. Dada Nasrani masuk. Eman jenggoti. Sampaikan, tidak usah pakai itu, apalagi nyium hajar aswad, model-model seperti Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak usah. Yang namanya tawaf mencium hajar aswad, itu kan caranya cuma 4 yang Nabi ajarkan, tanpa mencium tangan. Cara yang pertama adalah, anggap aja mic ini hajar aswad ya, hajar aswad.
Cara yang pertama yang diajarkan oleh Nabi adalah, ini tambahan sedikit ya, maka kita bersihkan dulu, kita usap hajar aswadnya, lalu kita cium, dan tidak boleh bersuara ketika mencium, layaknya seorang suami ketika mencium istrinya, tak boleh, hanya menempelkan hajar aswad itu, lalu menempelkan sujud, bukan sujud seperti sholat, menempelkan dahi ke hajar aswad, lalu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengusapkan tangan ke hajar aswad, lalu mencium tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Cara yang ketiga adalah dengan Nabi pernah ngajarkan menggosokkan tongkatnya, lalu tongkatnya dicium oleh Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Cara keempat, karena mungkin tidak bisa mencium dengan dekat, jauh, cuman melambaikan aja, Bismillahi Allahu Akbar, cukup itu aja. Kok masih banyak yang begini? Nah, itu yang salah, itu yang meniru orang-orang Yahudi. Yang benar itu cuman melambaikan saja, karena tangan kita tidak menyentuh hajar aswad. Itu dicium kalau menempel ke hajar aswad. Bisa dipahami di sini ya. Jadi dalam hal ini itulah model salamnya ahlul kitab. Mana dalilnya? Ayo dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Tuh, saya nggak bawa ya. Oh, sayang ya. Sahih Targhib wa Tarhib jilidnya yaitu jilid 5, nomornya Bapak Ibu 2723 2723 ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu yang nomor berapa ini? 12. Yang ke-12 sekarang, larangan memulai salam dengan ahli kitab. Nggak boleh memulai salam dengan ahlul kitab, tidak diperbolehkan. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sabda Nabi, sayang kitabnya nggak kita bawa ini, dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2727 nomor hadisnya ya. Saya bacakan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kamu mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nggak boleh. Sekalipun hanya sekedar ucapan pagi Pak, nggak usah. Kecuali mereka yang lebih dahulu. Mari Pak, pagi, selamat sore Pak, selamat sore. Terus kemudian ketika kita yaitu berhadapan dengan satu komunitas, misalnya di situ ada muslim, ada yang non muslim, mereka orang-orang kafir. Bagaimana ucapan salam kita? Salam yang Nabi ajarkan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tujukan kepada kaum muslimin. Lah untuk mereka apa? Nggak usah. Kalau memang misalnya kita perlu menyampaikan kepada kita, nggak apa-apa secara umum, yaitu dengan doa hidayah, bukan doa ampunan, bukan doa rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati, nah itu sudah. Nggak usah pakai apa, swastia apa, namung budaya, salam sejahtera, nggak usah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya Al-Qur'an dalam penggalan ya. Kami bacakan saja, di sini disebutkan dalam penggalan ayat ini soalnya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Yang artinya, ini surat Al-Baqarah ayat 61 itu. Al-Baqarah ayat yang ke-61. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik? Apakah mereka akan mengganti sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Nah, ini nggak boleh. Jadi ucapkan saja apa adanya. Nah, saya soalnya pernah ditegur, yaitu dikritik pada saat saya diminta untuk menyampaikan kajian di salah satu perumahan, lah itu kajian warga, ya. Lah kemudian di situ diundang, ya kalau nggak salah acara apa itu halal bihalal kalau nggak salah. Nah di situ ada yang non muslim. Saya sudah dikasih info, Ustadz nanti yang datang
juga ada dari mereka Ustadz non-muslim. Kita undang juga supaya guyup. Nanti tolong ceramahnya Pak Ustadz, ya tolonglah diatur Pak Ustadz. Baik kalau begitu Pak. Insya Allah ceramah saya umum aja kok tentang masalah yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, rukun tetangga dan seterusnya. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya. Saya langsung menyampaikan kajian. Setelah kajian ditegur, Ustadz tadi kok tidak menyampaikan salam sejahtera, selamat malam, ya dan seterusnya. Enggak, ngapain? Ngapain? Lu ya jangan begitu Pak Ustadz, ini kan warga ini. Kenapa dia datang? Nggak usah datang. Itu. Lu ya enggak mungkin Pak Ustadz, kenapa Anda ngundang saya? Seperti itu. Lain kali jangan ngundang saya. Saya ya seperti ini. Jangan ngatur penceramah. Kamu yang tak atur, jangan ngatur saya. Mati kok. Habis itu gak diundang lagi saya. Lebih baik. Iya. Bapak, jangan sedikit-sedikit kemudian panitia itu ngasih ngaturan. Anda siapkan saja apa yang dibutuhkan untuk jamaah. Jangan ngatur materi. Ustadz nanti temanya itu tolong kalau bisa itu. Ngatur. Enggak. Maka penceramah lebih tahu medannya bagaimana. Apa yang harus disampaikan. Seperti itu. Jangan merasa kau punya uang, seendaknya kau panggil yaitu Pak Ustadz, lalu kau atur dia materinya sampai sedemikian rupa. Oh enggak, saya enggak mau. Anda yang saya atur. Mau silakan, enggak mau selesai, cari yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada harus punya sikap. Jadi sampaikan Islam ini tunjukkan adabnya, akhlaknya. Jangan larut sama mereka. Seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, ini kalau baca lanjutan hadis, horor ini. Apa kata Nabi? Jadi tadi belum kelar, saya ulang ya. Nabi bersabda, La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kamu mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Lanjutannya, Wa idza laqitum ahaduhum fi tariqin fadtarruhum ila adhyaqi. Apabila kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalan, ketemu di jalan dengan mereka, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Jangan dikasih jalan. Oh, horor ini, horor. Nggak saya lanjutkan deh. Desak. Seperti itu. Seperti itu. Nabi yang ngajarkan. Jangan dikasih jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka kembali ke materi kita ya. Jadi jangan memulai salam kepada alul kitab. Kalau mereka yang menyampaikan salam kepada kita, Assalamualaikum, kita jawab saja alaikum atau waalaikum, begitu. Baik, beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau menyampaikan salam mirip seperti Assalamualaikum, tetapi mereka tidak memakai huruf lam. Sepertinya Assalamualaikum, tapi hati-hati. Ya, orang Yahudi kalau menyampaikan salam itu kepada kita kaum muslimin, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mirip seperti Assalamualaikum. Padahal itu artinya langit dan bumi. Assalamualaikum. Racun untukmu. Assalamualaikum. Lalu kita jawab apa? Kita jawab alaika. Kamu juga kok. Ya, itu. Jawab gitu aja. Ya, alaikum alaika. Nah, begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 13. Disunahkan ketika memasuki rumah mengucapkan salam. Kalau ada penghuninya, ucapkan Assalamualaikum. Tetapi kalau tidak ada penghuninya, maka ucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Seperti yang kita baca kalau kita tasyahud. Itu kalau rumahnya nggak ada penghuninya, rumah kosong, kita sampaikan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baik, itu mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 321. Saya bacakan saja, yaitu disebutkan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 321, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang. Ini kalau nggak salah waktu itu kita baca ini ya. Ada 3 orang yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Apabila dia hidup maka rizkinya dicukupi. Apabila dia wafat maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kita lanjutkan sedikit ya. Itu disebutkan, nah ini, salah satun kulluhum dhaminun 'ala Allah in asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Ada 3 golongan dijamin oleh Allah. Kalau dia hidup rizkinya dicukupi, tetapi apabila dia wafat maka dijamin masuk surga. 3 orang itu salah satunya adalah man dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Orang yang masuk rumah mengucapkan salam maka dia dalam jaminan Allah azza wa jalla. Baik, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita masuk yang poin nomor 13, kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan, tinggal sedikit ya. Lalu kita buka tanya jawab jika memang ada. Silakan, tafadhal. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Raditu billah. Allahumma shalli Allahumma barik. Allahumma arba hadhihi da'wati tammah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang ke-13. Disunahkan ketika memasuki rumah mengucapkan salam. Tadi sudah ya. Yang ke-14. 14. Sunnah mengucapkan salam sebelum berpisah. Sebelum berpisah ucapkan salam. Ketemu salam, mau meninggalkan majelis salam. Silakan dibuka Abu Dawudnya, berdekatan dengan nomor yang tadi 5208. 5208. 5208 kita dengarkan Abu Dawud. Ya, silakan. Dari mana itu hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. 5208. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahadukum ilal majlisi
falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Silakan. Apabila salah seorang dari kalian telah sampai di suatu majelis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Dari majelis itu, Dan apabila ia hendak berdiri, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Dan tidaklah yang pertama itu lebih berhak dari yang terakhir. jadi kalau mau meninggalkan majelis berpisah, ucapkanlah salam. Yang ke-15, tidak menjawab salam ketika berada di kamar mandi. Tidak menjawab salam ketika berada di dalam kamar mandi. Yaitu disebutkan dalilnya di dalam hadis Abu Dawud jilid 1. Saya bawa ya, Abu Dawud jilid 1 ya. Silakan nomornya, nomor awal-awal. Nomor 16 dan nomor 17. Awal-awal. Yaitu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Silakan, radhiyallahu anhuma. Ayo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ya. suatu ketika ada seorang laki-laki melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu laki-laki itu menyampaikan apa kepada Rasulullah? yang sedang buang air kecil. Kemudian dia memberi salam, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Tidak menjawab salam pada saat buang air kecil itu di kamar mandi. Lanjut. Dalam suatu riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertayamum. Kemudian beliau menjawab salam orang tersebut. Nabi langsung tayamum lalu menjawab salam orang itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ini menunjukkan kalau di dalam kamar mandi tidak boleh menjawab salam. Kita lanjutkan Bapak Ibu, yang ke-16. Diperbolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Boleh. Sedang bagi orang yang sholat cukup memberikan isyarat. Jadi kalau kita sholat mendapatkan salam, entah salam itu ditujukan ke rumah kita atau ke rumah tetangga, yang penting kita mendengar ucapan salam. Maka cara menjawabnya adalah membuka telapak tangan kita sambil meletakkan punggung tangan ada di atas, telapak tangan menghadap ke bawah. Misalnya nih, ada orang ucapkan salam, Assalamualaikum, maka kita lakukan seperti ini. Ya, jadi punggung tangan menghadap ke atas, telapak tangannya menghadap ke arah bawah. Ya ini namanya menjawabnya. Sehingga nanti setelah sholat maka tidak perlu dijawab Waalaikumsalam. Ini sudah sebagai jawaban. Assalamualaikum misalnya pas sholat. Lanjutkan sholatnya. Yang salah itu adalah kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal Bapak Ibu. Ya, baik. Silakan dibuka Abu Dawud nomornya 925. 925 Abu Dawud jilid 1, yaitu dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Ayo, silakan. Dari Suhaib. Dia berkata, saya pernah melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang mengerjakan sholat. Aku memberi salam kepada beliau, lalu beliau menjawab dengan isyarat jari tangannya. Nah, memberikan isyarat dengan menggunakan jari jemarinya. Boleh dengan jari jemarinya. Boleh juga dengan telapak tangannya. Baca 927, silakan. Tambahkan lagi 927. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, pernah Rasulullah SAW pergi ke Huba. Terus Beliau sholat di sana. Katanya, datang orang Ansor kepada beliau, lalu memberi salam. Sedangkan beliau tengah mengerjakan sholat. Kata Abdullah, aku berkata kepada Bilal, bagaimana Anda melihat Rasulullah SAW menjawab salam mereka? Rasulullah menjawab salamnya mereka. Wong Nabi sedang dalam keadaan sholat. Ternyata apa jawabannya? Sewaktu mereka memberi salam kepadanya, sedangkan beliau tengah mengerjakan sholat, kata Bilal,
beliau memberi isyarat demikian. Ja'far bin Aun membuka telapak tangannya. Buka telapak tangannya. Nah, seperti itu. Lalu dilanjutkan sholatnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang ke-17. Sunnah sebelum berjabatan tangan dengan memulai salam. Sunnah. Jadi kalau sebelum kita berjabatan tangan, itu salam dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baru menjabat tangannya. Bukan menjabat tangan baru Assalamualaikum. Bukan. Salam dulu baru meraih tangannya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Lah ini yang tadi nggak saya bawa. Nomornya 2720, 2720. Saya bacakan aja. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina." Perhatikan ya. Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi fasafahahu. Jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin lainnya lalu mengucapkan salam, meraih tangannya, lo urut-urutannya, mengucapkan salam, meraih tangannya dan menjabatnya, tanasarat khotoyahuma kama yatanasara waraqus syajar, maka berguguran dosa-dosa kedua orang tersebut seperti daun-daun pohon yang berguguran. Nah, caranya begitu. Salam dulu kemudian berjabatan tangan. Ini. Tetapi kalau misalnya yaitu tanpa kita sadari kita berjabatan tangan dulu baru mengucapkan salam, tidak mengapa. Hanya saja sunnahnya petunjuk Nabi itu salam dulu baru berjabatan tangan. Kita lanjutkan yang ke-18 Bapak Ibu sekalian. 18. Diperbolehkan bahkan disunahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Boleh. Dan ini sudah pernah kami sampaikan. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nomor hadisnya yaitu bisa dilihat di situ nomor 1267. 1267 yang bercetak tebal hitam. Berarti bacaannya yang Nabi ajarkan adalah Bapak Ibu, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ayo baca dari Buraidah. Dari Buraidah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka para sahabat, jika mereka pergi ke tempat pemakaman, mereka mengucapkan, semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kampung. Terus, wahai penghuni kampung kaum mukminin dan muslimin. Terus, sesungguhnya kami jika Allah mengizinkan juga akan menyusul kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Seperti itu yang Nabi ajarkan. Lanjut. Kami memohon untuk kami dan kalian keselamatan. Allahu lana walakumul afiyah. Kami memohon untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Itu ucapan salam Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kalau kita sampaikan Assalamualaikum, apakah mereka juga menjawab Waalaikumsalam? Maka jawabannya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, jika dia mayit seorang mukmin, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, wafatnya yaitu dalam keadaan orang yang mentaati Allah dan dia mendapatkan nikmat kubur, dia bisa menjawab Waalaikumsalam. Bahkan bukan hanya menjawab, dia tahu siapa yang datang, anaknya, orang tuanya, keluarganya, dan dia senang dikunjungi. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau mukmin loh ya, kalau dia seorang yang taat beribadah, tetapi jika dia bukan seorang mukmin, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, selamanya dia tidak akan pernah bisa mendengar seperti orang tuli sampai nanti hari berbangkit. Karena disibukkan dengan adab dan adab. Waliyadzubillah. Makanya perkataan Assalamualaikum itu butuh jawaban Waalaikumsalam. Sedangkan mayit kan tidak hidup, dia mati.
Apa bisa aja? Bisa. Syaratnya itu tadi. Kalau dia mengucapkan, kalau dia seorang mukmin yang soleh. Baik, jadi ini yang nomor 17. Yang nomor berapa tadi? 18 tadi ya. 19 sekarang. 19. Ucapan salam di WA atau SMS. Media sosial. Assalamualaikum. WA, SMS. Apakah butuh jawaban waalaikumsalam? Maka kata para alim ulama wajib dijawab. Caranya tidak harus dalam bentuk tulisan. Waalaikumsalam nggak harus tulisan. Ketika di situ ada kata-kata assalamualaikum, kita jawab lisan kita. Waalaikumsalam warahmatullah. Misalnya tanya di WA itu tanya, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Kita jawab, kita baca. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullah. Kita jawab, alhamdulillah sehat walafiat. Jadi jawabannya sehat walafiat lewat tulisan, jawaban waalaikumsalam lisan. Bisa dipahami di sini? Boleh. Atau ditulis dua-duanya boleh. Waalaikumsalam warahmatullah, alhamdulillah sehat walafiat. Boleh. Tapi wajib dijawab. Wajib dijawab. Ini. Jadi kita boleh balas WA atau SMS-nya dengan jawaban salam secara lisan, dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah, kemudian kita tulis kabar baik dan seterusnya lah. Apa itu? Ini yang ke-19. 20. Bagaimana mengucapkan salam ke makam Nabi? Kita di Madinah misalnya, dari Raudhah ketika akan keluar tentunya melewati makam Nabi dan makam dua orang sahabatnya. Maka ucapan salam kita adalah, ya kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau misalnya Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Adapun untuk Abu Bakar dan Umar boleh kita baca Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau misalnya Assalamualaikum ya Abi Bakrin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Boleh seperti itu, ya. Jadi ini menunjukkan diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka orang-orang yang telah wafat. Apakah Nabi menjawab salam kita? Maka dalam hal ini disebutkan dalam satu hadis, setiap orang yang membaca sholawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus satu malaikat yang berada di dekat kubur Nabi, sisi kubur Nabi, yang malaikat itu mengetahui semua daftar nama seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia yang pegang. Sehingga ucapan sholawat kita kepada beliau itu disampaikan oleh malaikat ini kepada Nabi. Bahwasanya si fulan mengucapkan salam kepada Muhammad. Si fulan, nama kita disebut. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, maka sangat rugi orang yang gak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak. Karena malaikat ini diberi tugas oleh Allah untuk mencatat setiap orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Dan dia tugasnya di sisi kubur Nabi. Sekalipun kita di Indonesia tercatat, tersampaikan, Bapak Ibu sekalian, itu ya. Dan dia diberi oleh Allah yaitu nama-nama penduduk, yaitu dunia ini, nama-nama orang sampai nanti hari kiamat, full semuanya, lengkap. Dan ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi inilah yang terakhir yang bisa kami sampaikan terkait dengan ucapan atau menyebarluaskan salam. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup kafaratul majelis, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Silakan. Fadhal Bapak. Dia mengatakan kepada kita selalu begitu. Dia yang mengatakan. Sendirian. Non muslim. Ya, terus? Muslim sendirian.
Sikap kita bagaimana? Maka sikap kita dalam hal ini nggak perlu memulai salam kepada mereka. Ya, ya, ya betul. Dia mengucapkan salam. Sikap kita bagaimana? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Karena tidak perlu kita katakan alaikum juga, ya. Karena sama dengan kita memulai salam kepada mereka. Apalagi itu ucapan-ucapan salam yang tidak disyariatkan. Jadi tidak perlu kita jawab. Ini yang kita jawab alaikum itu kalau mereka mengucapkan salam seperti salamnya kaum muslimin. Maka jangan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau waalaikumsalam saja, jangan. Kenapa? Satu-satunya doa yang diperbolehkan untuk mereka adalah cuman doa hidayah. Ya, kalau doa-doa yang sifatnya duniawi boleh. Semoga kamu sehat, boleh. Semoga yaitu Allah memperlancar rezekimu, boleh. Tak apa-apa, seperti itu. Mereka wafat kita katakan innalillahi wa inna, karena innalillahi itu tidak harus untuk orang Islam. Orang kafir pun boleh. Bahkan mereka orang kafir kalau sakit boleh kita ruqyah. Boleh diruqyah. Dibacain Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas atau ayat kursi. Boleh. Kita ruqyah boleh. Meruqyah mereka boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah mendoakan ampunan dan rahmat untuk mereka. Sekalipun mereka adalah orang tua kita misalnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Mas. Salam disingkat wrebeb gitu ya, ASS.WR.WB ya. Maka gimana kalau ada seseorang yaitu ditulisan SMS atau WA disingkat ya, askum kan gitu ya, askum, ASS wrebeb ya. Maka jangan dijawab ya. Karena apa? Karena nggak jelas ini apa itu ASS.WR.WB, nggak jadi tidak perlu dijawab. Termasuk menulis sholawat kepada Nabi, maka jangan disingkat SAW, jangan, tulis sallallahu alaihi wasallam ya. Terus atau misalnya apa ini alaihi sholatu wassalam, boleh, jangan disingkat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Sekarang ini aneh-aneh, sekarang itu kadang-kadang Allah itu tidak ditulis Allah, tapi berupa 4 terus J apa gitu loh pokoknya. Nah, itu ya. Macam-macam. Nanti apa gitu disingkat-singkat, apa ini maksudnya. Jadi dalam hal ini maka tidak diperbolehkan. Termasuk sekalian orang menyampaikan, kita menyampaikan salam, dia menjawabnya jawaban yang tidak diajarkan oleh Nabi. Contoh, Assalamualaikum, dia jawabnya begini, Waalaikumsalam warahmah. Nggak pakai menambahkan lafaz Allah warahmah, nggak boleh. Maka kita jawab yang benar, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita kan butuh rahmatnya Allah. Lah kalau tanpa menyertakan Allah, Waalaikumsalam warahmah, rahmatnya siapa? Nah, jadi kesannya itu kayak keren, tapi padahal salah. Ya. Jadi sampaikan warahmatullah. Nah itu. Seperti itu Pak ya. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini. Saya yakin ibu-ibu nggak ada bertanya ya. Kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita juga orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.